Halo semua, selamat datang di konten terbaru AyoFest. Konten ini kita namakan Podcast AyoFest, di mana kalian juga tetap akan mendapatkan ilmu finansial dan investasi dengan format yang berbeda. Kita akan banyak ngobrol. Kali ini, topik yang akan kita bahas bersama narasumber, kita akan ngebahas tentang pasar modal. Sebelum kita ngobrol, gue akan mengingetin kalian semua untuk subscribe dan klik tombol lonceng supaya tetap bisa up to date sama konten-kontennya AyoFest. Setiap ada video terbaru, kalian akan menjadi orang pertama untuk melihat video tersebut. Hari ini kita ngobrol sama Bintan. Kenapa Bintan? Karena Bintan sendiri kalau secara background pengetahuan dan mungkin sertifikasi memang sudah berada di level yang tepat. Makanya gue nih sebagai orang yang awam pengen banyak belajar sama Bintan supaya dapat pengetahuan finansial dan investasi yang lebih banyak lagi. Kita akan ngebahas tentang pasar modal. Kenapa pasar modal? Jadi gini, ada cerita. Dulu, suatu waktu gue tuh lagi punya budget, terus bingung mau memanfaatkan budget itu untuk apa. Yang kepikiran pertama kali adalah daripada itu budget atau uangnya kepakai, bagaimana kalau uang itu kita putarkan supaya nggak tergerus, artinya nggak kepake sembarangan, biar jadi produktif, bisa menghasilkan cuan. Akhirnya gua waktu itu menghubungi salah satu bos di kantor lama untuk ngobrol, kira-kira cocoknya apa untuk si uang ini dipakai. Dan dengan cepat bos gua saat itu cerita bahwa kenapa uangnya nggak langsung ditaruh aja di saham. Oh, gimana caranya? Secara simpel dia menjelaskan bahwa pertama hubungi dulu perusahaan sekuritas, terus nanti diarahkan untuk rekening namanya RDN, nanti taruh dananya di situ, lalu kalau sudah bisa bertransaksi langsung aja beli produk-produk saham yang blue chip. Jadi yang saat itu dilakukan adalah beli produk blue chip, saham blue chip, terus beli, didiemin selama 2 tahun, dan jujur memang cuan karena momennya saat itu lagi pandemi di mana IHSG jatuh banget harganya. Pas udah menuju pandemi sudah mulai mereda, cuannya memang berasa banget. Tapi di situ ternyata banyak sekali, istilahnya apa ya, bukan kesalahan, tapi lebih ke ada hal-hal yang memang harus dipahami dulu sebelum nyemplung ke transaksional investasi seperti saham. Topik tentang pasar modal ini kita akan bahas kenapa menjadi penting sebelum mulai bertransaksi investasi. Isunya seperti itu, pengalaman yang pernah gue alamin, tapi ternyata di sini tuh kalau kita lihat sumber yang kita kumpulin, kita riset, ternyata masih banyak banget masyarakat yang belum paham produk keuangan. Jadi mereka itu melakukan investasi produk dan jasa keuangan tanpa mengetahui dan mempelajarinya terlebih dahulu. Sedangkan dalam berinvestasi penting banget untuk mempelajari dan mengetahui produk investasinya terlebih dahulu agar kita paham terkait produk investasi keuangan tersebut. Kenapa kita harus paham produk keuangan? Agar tidak salah dalam memilih instrumen investasi yang tepat. Dalam sosial media banyak orang yang merekomendasikan beragam produk keuangan, dan jika kita tidak mempelajari dan memahaminya dengan baik, maka akan mudah terpengaruh rekomendasi produk keuangan yang belum dibuktikan kebenarannya. Untuk menghindari hal tersebut, kita perlu banget nih ternyata untuk mempelajari produk keuangan dari pasar modal. Bintan, mungkin kita akan mulai ke pertanyaan-pertanyaan yang sekiranya mungkin lo bisa ngejelasin tentang pasar modal. Mungkin sebelum ke situ, Bintan boleh cerita dulu nggak sih background-nya Bintan ini seperti apa, dan butuh berapa lama untuk menjadi Bintan yang sekarang? Ini story short, itu 2019 ada satu kejadian di mana oke, kalau lu nabung di bank, lu nggak akan dapat apa-apa. Oke. Itu sesimpel itu. Jadi ternyata uang yang lu simpen selama ini, yaudah itu ngendep, terus habis itu ditelan nama administrasi. Oke. Gimana cara ngembangin uang? That's it, itu mulainya.
Dan lambat laun gue akhirnya ngambil sertifikasi wakil manajer investasi. Itu suatu bisa dibilang sertifikasi untuk profesi di pasar modal Indonesia. Itu bisa dibilang strata tertinggi yang di profesi pasar modal. Dan gue ambil itu, dan itu tahun 2021, dan kemarin sempat kerja di salah satu startup yang bisa dibilang fokusnya memang di investment juga. Nah, sekarang gue di IOFest, gue coba untuk bantu kalian bahwa sebenarnya industri investasi ini sebenarnya masih, apa ya, bisa dibilang niche banget di mata orang Indonesia. Banyak banget yang merasa, investasi mah paling bohong, paling judi, paling riba. Itu basi banget, dan itu sebenarnya ada kesalahan kaprah di sana. Tapi di satu sisi, mereka nggak tahu kalau fundamental pasar modal ini apa sih, tempat apa sih, apakah kayak pasar impres pada umumnya misalkan, atau pasar modern, itu sebenarnya sama. Tapi seperti apa sih kurang lebihnya, nanti gue coba bantu jelasin buat sobat-sobat IOFest juga. Kalau memang terbantu dari informasi ini, ya kita harap juga terbantu informasi ini juga berfaedah lah ya. Berfaedah, dan juga ini bisa membantu untuk fundamental kalian dalam berinvestasi, bahwa sebenarnya ada pihak-pihak yang mengawasi dan membuat juga regulasi-regulasi terkait dengan perdagangan efek di pasar modal Indonesia. Tapi emang umum ya, Bin, kalau ya lu ngelihat sekeliling bahwa ternyata banyak orang tuh lebih dulu eksekusi berinvestasi dulu tanpa harus paham fundamentalnya. Sering nemuin kayak gitu juga nggak? Sebenarnya ya, dan itu banyak banget. Gini, perkembangan tahun 2022 waktu bulan Mei atau Juni, itu perkembangan kita udah pesat banget, 8 juta investor. Permasalahannya adalah, apakah 8 juta investor itu sustain? I don't think so. Karena mereka merasa bahwa gue masuk pasar modal hanya untuk cuan tanpa memikirkan resiko. Dan nggak tahu siapa sih yang ngawasin gue selama ini. Gue punya efek, atau gue punya surat-surat berharga tersebut, tapi gue nggak tahu, siapa mereka? Kayak otoritas jasa keuangan, mereka nggak tahu. Bursa efek, mereka nggak tahu. Kustodian sentral efek Indonesia juga nggak tahu. Clearing penjamin efek juga nggak tahu. Itu jadi permasalahan ketika kalian mau men-track aset kalian itu kemana, gitu. Itu jadi masalah. Dan bisa dibilang ada juga banyak investor-investor pemula yang akhirnya ngerasa kayak begitu mulai berinvestasi, contoh kayak mungkin di saham, terus direkomendasikan untuk beli ini beli itu dari ibaratnya teman-teman yang tidak berlisensi atau apa, jadinya terus dapat imbal hasil yang tidak signifikan atau mungkin jeblok atau apa. Itu berarti lalu mereka merasa bahwa kecewa, akhirnya ngambil semua aset investasinya, terus jadinya rugi. Banyak yang kayak gitu juga nggak, Bin? Maksudnya dalam artian mereka akhirnya jadi nyesal karena langsung nyemplung tanpa harus paham fundamentalnya. Jadi menurut lo gimana, Bin? Sebenarnya bukan masalah rekomendasi dari orang yang tersertifikasi saja, tapi fokus adalah do your own research. Nah, masalahnya adalah do your own research-nya itu nggak komprehensif. Itu yang membahayakan ketika kalian mau berinvestasi di pasar modal. Karena semua instrumen investasi itu pasti ada resiko. Seberapa besar resiko itu diukur dari profil resiko masing-masing. Itu mungkin kita bahas next time. Karena balik lagi, sebenarnya investor itu harus due diligence. Due diligence apa sih? Analisa fundamentalnya dulu. Siapa orang di man behind the gun of the company gitu loh. Siapa manajemennya? Apakah manajemennya kompeten atau dan lain-lain? Terus kalau misalkan kita ambil reksadana, apakah manajer investasi ini pernah kena tersangkut masalah di luar sana? Itu yang kita mesti tahu dulu. Terus belum lagi kita bisa juga pakai technical analysis. Banyak analisa yang kita pakai, tapi umumnya cuma 2, fundamental dan teknikal. Kenapa cuma 2 itu? Karena waktu itu sempat ada namanya bandarmologi ya, kalau tahu. Apa tuh? Jadi kita men-track saham mana yang naik berdasarkan volume transaksi dari sekuritas-sekuritas yang ada di Indonesia. Itu ada, tapi sekarang udah nggak berlaku lagi karena udah ditutup aksesnya oleh bursa efek. Nah, balik lagi, kalau memang investor mau berinvestasi di pasar modal, ketahui dulu resikonya, pahami profil resikonya sendiri, dan jangan lupa due diligence, analisa fundamental dan teknikalnya. Seperti itu. Berarti kalau gitu kita langsung masuk aja soal pasar modal. Boleh banget. Di pertanyaan pertama nih, pengen tahu dulu,
sebenarnya pasar modal tuh apa sih, Bin? Terus kok di dalamnya terdapat instrumen investasi keuangan? Oke, pasar modal itu tempat orang yang pihak-pihak tertentu yang membutuhkan dana dengan orang-orang pihak-pihak tertentu yang kelebihan dana. Nah, mereka akan bertemu di pasar modal untuk saling mendanai si pihak yang membutuhkan untuk ekspansi atau mungkin untuk utangnya lagi. Itu bisa banget dilakukan di pasar modal. Dan orang-orang yang kelebihan dana atau pihak-pihak yang kelebihan dana itu bisa bisa meminjamkan atau berinvestasi untuk melihat bahwa perusahaan ini ternyata ekspansif loh, ternyata utangnya bisa lunas loh, itu seperti itu. Jadi ada dua pihak yang saling membutuhkan, yang kelebihan modal dan juga yang membutuhkan modal. Jadi matching di pasar modal. Ketemu lah ya di dalam satu tempat itu ya. Betul. Oke. Terus ibarat kalau pasar modal sendiri itu sebenarnya bisa dianalogikan seperti apa sih, Bin? Oke, analoginya simpel gini. Mas Arief punya ikan, tapi butuh uang, tapi punya cuma ikan. Gue sebagai yang punya dana itu ternyata punya dananya dan untuk bisa nih Mas Arief gue beli ikan lo, gue bayar sekian. Nah selanjutnya setelah gue udah punya ikan, gue bisa bertransaksi ikan yang lain dengan orang lain. Mungkin misalkan let's say gue pengen punya ikannya 2, ya gue beli lagi dengan Mas Arief lagi atau mungkin dengan orang lain. Terus nanti ada lagi orang pengen beli ikan gue yang udah jumlah lebih banyak, gue jual lebih mahal atau lebih murah, gue berikan dan gue juga dapat uang. Seperti itu ya transaksi kayak di pasar pada umumnya aja. Iya, jadi orang yang tadinya bahkan jadi pembeli, terus dia beli barangnya. Barangnya yang dia beli bisa dia jual lagi di saat memang sudah mendapatkan keuntungan lah ya. Jadi nggak melulu bahwa di sana tempat beli doang gitu. Jadi emang konsep pasar pada umumnya, makanya disebut pasar modal. Betul. Jadi kita juga tahu, gue untung apa boncosnya itu ketahuan banget gitu. Iya.